Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jadi artinya ketika seorang memang sungguh-sungguh dalam imannya, sungguh-sungguh dalam amalnya, tidaklah perlu dia terlalu mengkhawatirkan tentang urusannya kelak di yaumul akhir. Ketika banyak orang orientasinya mungkin masih menghitung-hitung jumlah pahalanya, karena masih berharap betul dimasukkan Allah ke dalam surga, maka 4 golongan ini justru diharap-harapkan oleh surga sehingga dia bisa masuk di sana dengan sangat mudah. Kemarin kita sudah membahas tentang salah satu di antara mereka, yaitu Al-Quran, orang yang tilawah Al-Quran. Sementara yang kedua, jenis golongan orang yang kedua adalah hafidhil lisan. Jadi perbuatan yang mesti dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah hifdzil lisan, memelihara lisan. Jadi disebut hifdzil lisan karena memang dia berupaya agar supaya apa yang keluar dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang bermanfaat. Bukan cuma semata meninggalkan perkataan yang maksiat atau yang buruk. Maka dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda kebaikan seorang yang Islam, kata beliau, adalah bahwa dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi memang ini level berikutnya, Bapak Ibu. Kebanyakan manusia hari ini ketika sudah tidak maksiat, kata teman pun saya. Tapi orang-orang ini bukan cuma sekedar orientasinya meninggalkan yang maksiat, tapi sudah berpikir yang dia ucapkan, termasuk kalau hari-hari ini yang dia statuskan bahasanya, itu adalah hal-hal yang manfaat. Maka di kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan setiap yang mukallaf itu orang yang sudah memang memiliki kewajiban hukum, ditandai dengan balik salah satunya, maka mestinya dia mulai memperhatikan tentang lisannya. Ketika dia menghitung bahwa manfaatnya seimbang dengan mudaratnya, dia akan cenderung memilih diam. Lebih-lebih ketika mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Meskipun yang dia ucapkan adalah ucapan tentang hal-hal yang baik. Maka dari itulah ada seorang imam mazhab yang sangat terkenal, Imam Malik. Beliau ini terkenal kalau ditanya selalu jawab tidak tahu. Karena ini imam paling mendul. Karena beliau betul-betul amat sangat berhati-hati di dalam berucap. Karena apa? Dalam kitab Al-Adhkar tadi oleh Imam Nawawi dijelaskan, barang-barang yang mubah memang tidak terlarang. Akan tetapi ketika tidak berhati-hati, khawatirnya sedikit demi sedikit akan menggelincirkan orang untuk melakukan kemaksiatan.
Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, kita mesti jaga lisan, termasuk ketika nulis komentar-komentar. Karena hari ini memang tantangannya lebih besar Bapak Ibu. Kalau dulu sebelum era IT seperti sekarang, masa muda kita dulu nih Bapak Ibu. Pokoknya sampun lebet griya, boten panggih tiyang pun aman. Ramadan biasanya jarang panggih tiyang riyen. Kalau zaman nom-noman ki luwe mawon. Makanya betul pernah muda, griya mawon khawatir kepanasan. Aman sudah. Tapi hari-hari ini ketika memang sarana informasi itu ada dalam genggaman tangan kita. Kadang-kadang kita itu kemudian apa istilahnya terpancing begitu kira-kira. Ketika ada komen yang lewat di status, di WhatsApp atau apapun, kita meresponnya. Hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang masalah hifdzil lisan dalam urusan yang betul-betul maksiat, contohnya riba misalnya. Sudah sehari-hari sering dibahas, atau namimah, atau menyebarkan berita bohong dan seterusnya. Itu jelas-jelas kita semua paham terlarang. Akan tetapi yang kita memang harus mulai melatih diri kita naik ke level berikutnya adalah memperhatikan kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan. Maka tidak salah, memang ini urusan tidak mudah Bapak Ibu. Termasuk kula ngrasakne abot. Wong memang ini benar dan mestinya disampaikan kan begitu. Tapi tetap harus ada pertimbangan tentang masalah maslahat dan mudarat. Maka orang-orang yang mampu sampai ke taraf ini, Allah menjanjikan balasan yang besar. Di surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Ini biasanya urusan berikutnya lumayan Pak biasanya. Sudah beriman, tapi masih diingatkan oleh Allah supaya bertakwa. Karena makna takwa itu sederhananya adalah berhati-hati, membentengi diri kita, melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi menyebabkan kita kelak di yaumil akhir menjadi repot. Apa pesannya Allah? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan-ucapan yang sadid. Allah tidak mengatakan khairan. Allah tidak mengatakan kalimat husni, tapi Allah mengatakan kalimat yang sadid. Ucapkan ucapan kalimat yang sadid. Sadid ini napa? Akurat Pak bahasa kami. Valid, akurat, tepat itu sadid. Tentu kontennya, isinya adalah tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, barang-barang yang benar, yang baik, ketika disampaikan pada saat yang tidak tepat, kepada orang yang tidak tepat, menimbulkan masalah. Maka banyak ulama, kalau kita amati kisah-kisah ulama terdahulu, itu irit kalau ngomong. Karena memang sebelum berbicara dipikir dulu. Nah, semakin ke akhir zaman itu tambah obrak. Kita termasuk pulau bareng niki. Kenapa? Ya karena sedikitnya ilmu. Sehingga supaya kadang-kadang nggih nyuwun sewu kados kula niki ben kita pinter kados gampang ngarang komentar. Agar supaya kita bisa tampil seolah-olah jadi orang yang paling berwawasan, paling terdahulu dalam urusan informasi. Kita kemudian agak kurang memperhatikan ketika ada berita masuk, kita tidak tabayun. Kemudian kalau informasi itu benar, kurang dipikirkan kira-kira ini menimbulkan masalah atau tidak. Maka Allah mengatakannya dengan kalimat qaulan sadida, ucapan yang tepat, akurat. Dan memang ini tantangan sejak zaman dulu, lebih-lebih di akhir zaman hari ini. Tapi ketika kita ikhtiarkan maksimal, ya tentu dengan semua keterbatasan kita, kadang-kadang mesti enten napa istilahnya kebacute ngaten nggih. Setidaknya Bapak Ibu,
Semoga itu dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada ikhtiar yang dibalas dengan kebaikan kelak di yaumil akhir. Allah menjanjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Nah, ini dimensinya dua, teman-teman. Yang pertama, amal yang sudah lewat, yang sudah lalu, Pak. Yang memang sudah jelas catatannya dalam kitab catatannya para malaikat, Raqib dan Atid. Insya Allah Allah akan perbaiki. Pun toh nek kula yakin kula jenengan iki jenenge amal mboten mungkin toh. Sempurna kan mboten mungkin. Kurangnya mesti ada. Malah mungkin banyak kurangnya. Nggih kirang tenanan ngoten nggih. Kirang khusyuk, kirang ikhlas, itu insya Allah akan diperbaiki oleh Allah. Dimaafkan. Nek carane Pak Guru Bu Guru ngoten dikatrol ngoten carane iki. Ini urung masuk KKM diunggah kemawon ini. Ya mungkin kados ngaten lah kira-kira. Sementara bagi amal-amal yang belum kita kerjakan, justru dengan kehati-hatian tadi Bapak Ibu, ini lah ngatas-ngatas nggih Pak. Mboten namung urusan berbicara, kirim status, ini nanti akan terbawa kepada ketika kita hendak melakukan sebuah amal, dipikir rumiyin. Kira-kira ini menyelamatkan atau mencelakakan. Maka insya Allah mboten lali ngawit ini ngangge bismillah. Mengakhirinya dengan alhamdulillah. Maka pasti akan semakin baik amal-amal yang kelak kita kerjakan. Dan kemudian Allah mengatakan bayaghfirlakum dzunubakum. Dan karena kebaikan kesolihan kita serta permaafannya Allah, maka Allah ampuni semua dosa-dosa kesalahan kita. Kemudian Allah menutup wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tentu ukuran kebenaran, kebaikan itu adalah dengan taat kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah. Dan yang seperti itu Allah menjanjikan, faqad faza, pasti dia menang dan mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang besar. Kalimatnya pakai faza fauzan, itu sama Pak. Faza fauzan, aflah falah itu sama. Tapi memang ketika Allah menyebutkan tentang apa istilahnya kalimat kemenangan, itu memang ada beberapa kalimat, tidak sama dalam Quran. Kadang kala disebut fauzan atau faza, kadang disebut dengan aflah atau falah. Kalau aflah falah itu dimensinya dunia dan akhirat. Insya Allah di dunia pasti mendapat, di akhirat jelas. Sementara kalau faza fauzan, yang pasti kita dapatkan adalah yang di akhirat. Karena memang qaulan sadida itu mboten gampil pangapunten. Apalagi mereka-mereka, ya ini termasuk kula sisi pegawai. Dados pegawai, napa memiliki jabatan gitu. Napa meneh pun urusannya politik pun ruwet gitu. Luar biasa ruwet iki. Wong jarine iki jarine tapi betul lagi dipercaya tadi. Sing jujur ajur betul saja. Tapi nggih mboten angsal iki dipercaya mboten angsal. Meskipun faktanya nggih kadang kala ngaten. Tapi kita memang mesti berusaha Bapak Ibu sekalian. Tentu Allah memaklumi dan mengetahui batas kemampuan kita. Yang paling pokok janganlah kemudian kita menggampangkan memperturutkan hawa nafsu hanya karena urusan yang sepele. Ini loh, salah satu yang sepele hari ini. Kebutuhan kita untuk eksis, ketok pinter, gitu. Ketok paling bisik gitu. Sehingga kadang kita tidak berpikir apa yang kita sampaikan ini kira-kira benar apa enggak. Bahkan urusan benar kalau boten belum terpikir kadang. Apalagi memikirkan tentang dampak dari apa yang kita sampaikan, kita ucapkan. Ini era di mana memang betul-betul tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan, pulau penjenengan gitu. Kelak di yaumil akhir kata Nabi, itu ada sekelompok orang yang kalau mereka itu ibadah nilainya 50 kali ibadah kalian kata Nabi. Yang dimaksud kalian itu para sahabat. Maka sahabat itu tanya seperti apa orang-orang itu.
Bagaimana amalnya? Ya biasa saja. Tapi mereka mau beriman, mereka mau beramal, maka mereka tidak berjumpa dengan aku. Karena memang ya tantangannya kata pinten menikah. Tapi Allah itu betul-betul maha adil. Ketika suasananya memang seperti hari ini, kemudahan-kemudahan dalam urusan balasan Allah berikan kepada kita semua. Dan lebih lagi Bapak Ibu, kita itu kan memiliki pinten kadang kewajiban untuk dakwah. Mesti menampilkan diri sebagai orang yang mensyiarkan ajaran Islam. Dan agar supaya syiar atau dakwah kita diterima oleh masyarakat, salah satunya kan profil kita kan mesti baik, bisa diterima oleh banyak orang. Maka seorang ulama pada masa lalu, kalau tidak salah tabi'in, namanya Yahya bin Mu'adz. Beliau menulis dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau menyampaikan al-qulub kal qudur bis sudur. Hati itu seperti periuk panci yang ada di dalam dada. Tentu di panci itu kan tempat untuk menampung sesuatu, mengolah sesuatu di dalamnya. Wa maghrifuha al-sinata. Sementara gayungnya ciduke nek cara Jawa itu adalah lisan. Maka kalau engkau ingin melihat kualitas seseorang, maka perhatikan ketika dia bicara. Maksudnya ulama begitu. Yahya bin Mu'adz. Karena sesungguhnya lisan itu hanya akan mengambil apa yang ada di dalam hatinya. Ciduke nggih namung mendhet barang sing wonten lebete panci. Tidak akan bisa mengambil di tempat yang lain. Maka akan ketahuan apa yang ada di dalam hatinya. Karena yang di dalam hati itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit, ada yang seger, ada yang sangat asin kata beliau. Karena itu maka rasa dalam tanda petik kualitas dari hati akan tampak dari perkataan lisan. Maka Nabi itu kan sebaik-baik manusia, khairul anam, sebaik-baik ciptaan bahkan. Maka yang keluar dari lisannya hanyalah ucapan-ucapan terbaik sampai disebut Jawami'ul Kalim. Ucapan beliau itu pendek, singkat, tapi maknanya dalam. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kehati-hatian kita. Bukan berarti kemudian kita diam ketika melihat barang yang batil atau yang buruk. Tetap kita sampaikan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus memperhatikan. Jangan sampai yang kita sampaikan itu justru membahayakan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, satu ketika ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mana jatan? Ya Rasulullah, seperti apa yang dikatakan selamat? Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amsik alaika lisan, amsik tahan atasmu lisan. Jadi mesti ditahan Bapak Ibu. Manusia memang punya dorongan yang tidak tertahankan untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan sesuatu. Kata oleh Nabi, ditahan, dipikirkan dulu sebelum diucapkan, dituliskan, atau kalau hari ini di forwardkan, mesti cocok tenang. Berita ini cocok tenang misalnya. Memang seperti itu, nah, tapi harus ditahan, dipikir dulu. Kira-kira bener apa enggak? Kira-kira menimbulkan masalah apa? Apalagi kalau sudah sifatnya ada vonis tertentu kepada orang-orang tertentu. Nggih pancene dolim tenan pancene. Tapi kita harus hati-hati. Terlebih ketika vonis itu kita atas namakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bahaya.
memvonis seseorang karena memang kita tahu betul kezalimannya. Atas nama Allah, pakai dalil ayat ini, hadis ini, kita harus berhati-hati. Apalagi polisnya sampai mengatakan kekufuran ataupun Allah tidak akan memaafkan kesalahannya. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, Bapak Ibu sekalian, dan ini beberapa ulama mengatakan kejadiannya adalah pada orang soleh di masa Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan seperti itu. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki yang berkata, "Wallah la yaghfirullah li fulan." Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan si fulan. Dia kan sudah bersumpah kan dengan nama Allah. Allah tidak akan mengampuni kamu saking lemahnya dosamu. Fasik musra karu-karuan. Wa inna Allah Ta'ala qal, akan tetapi Allah kemudian berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alai Allah yaghfiru li fulan." Siapa yang mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Fa inna qad ghafartu li fulan. Padahal aku mengampuni si fulan. Wahbattu amalaka. Dan aku akan menghapus amal-amal perbuatan. Karena apa? Allah itu Ghafurur Rahim. Jadi ketika kita mengatakan bahwa si fulan, tentu ketika dia muslim loh, ini ukurannya muslim, bukan yang kayak di Israel sana itu jelas nek niku. Itu laknatullah, Allah sendiri yang mengatakan. Tapi kalau masih muslim, KTP ini Islam, itu harus hati-hati. Dikritik dengan keras boleh, boleh. Dibeberkan faktanya silahkan, tapi jangan sekali-kali mengatasnamakan. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Ini seperti kita itu suudzon kepada Allah. Maka Allah mengatakan, Allahu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terserah Allah, siapa yang mau dia ampuni, siapa yang mau dia azab. Tapi tentu ketika seorang itu mukmin, dipinten kadari solih, insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT. Itu harus kehati-hatian kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saking mangkel itu memang tanda-tanda iman itu di situ, Pak. Kalau lihat kezaliman, kalau lihat barang tidak adil, memang nggak seneng kita. Itu memang ciri-ciri keimanan. Kalau sampai ada barang batil kita tidak merasa tidak nyaman, tidak ada kemarahan di situ, ya memang ini sudah tidak jelas imannya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini ada nasihat dari Nabi. Ada lagi datang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, alimni wa ujiz. Ya Rasulullah, berikan ilmu kepadaku. Kalau ulama lain mengatakan nasihati aku, tapi dengan nasihat yang pendek. Sing ringkes mon bocah dawa-dawa kan. Sahabat itu ngenten model ngeten iki. Nek dawa-dawa mungkin lali gitu. Kira-kira ini nek niki kula niki sahabat mesine mboten. Sing ringkes mawon ngeten lho. Ya barangkali memang diberikan oleh Allah nih, apa istilahnya hikmah bahwa umat akhir zaman ini dodo malah lali. Maka kemudian Nabi menyampaikan setelah beliau memberikan nasihat tentang cara mendirikan sholat masih seperti orang yang mau berpisah, maksudnya mau mati. Maka Nabi mengatakan, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu mengatakan satu kalimat yang kalimat atau perkataan itu akan membuatmu harus meminta maaf. Ukurannya sederhana. Jangan mengucapkan perkataan yang ketika perkataan itu terlanjur diucapkan, terlanjur dituliskan, akan menyebabkan kita harus minta maaf. Baik minta maaf itu karena memang kena undang-undang ITE misalkan hari ini. Itu urusan dunia ini enteng nih. Meskipun gitu tetap berat, tapi termasuk enteng. Lebih-lebih ketika kita memang harus meminta maaf karena khawatir nanti jadi orang yang muflis bangkrut. Karena kesalahan dengan sesama itu mesti diselesaikan dengan sesama tadi. Harus diikhlaskan dulu. Dan ini alhamdulillah Ramadan. Mungkin Ramadan mungkin tetap enten halal di halal untuk mereka.
Soale wong Jawa niku nggih angel, kudune halal bihalal betul sanunggu bodo. Tapi nek mboten enten seremonine Pak nggih berat biasa, berat biasa. Lebih-lebih lagi di bulannya Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Imam Imam Malik itu mengatakan larangannya itu la yarfud wa la yajhalu. Ini hadisnya memang ada yang mengatakan dhaif gitu. Tapi maknanya bisa diterima. Jangan kamu rofas mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Nyuwun sewu nggih misuh termasuk sing rada-rada jorok menjurus-menjurus begitu kalau dalam bulan Ramadan. Wala yajhalu, jangan melakukan kebodohan begitu selama Ramadan. Harapannya tentu berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Karena kata Nabi, kamin so'im laisalahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, meskipun dia puasa, yang dia dapatkan tidak lain hanyalah lapar dan haus. Maka Bapak Ibu tidak salah ya. Hifdzul lisan itu menjadi salah satu di antara jenis manusia yang kelak dirindukan kehadirannya oleh surga. Pengendalian dirinya nih gitu Bapak Ibu. Saya setuju. Apalagi nggih kados kula nih ben ketok iki alim tenan gitu loh. Ketok iki pinter tenan kadang-kadang terus lah itu terpancing untuk menyampaikan hal-hal yang sebetulnya barangkali nilai kebenarannya belum jelas. Dan kalaupun benar, nilai kemanfaatan yang barangkali juga belum jelas. Kata mau sangat melaturaken, semoga dimudahkan Allah kita melakukan semua. Kalau akhiri, kirang langkung ibu nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.